Di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan. Katanya kalau ilegal, kalau nggak dibayar akan sebar data. Ya, seperti itu. Apakah benar gitu kan? Nggak dibayar sebar data? Apakah dibayar juga sebar data? Yuk simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas pertanyaan masalah pinjol ilegal yang memang katanya kalau nggak dibayar ya akan sebar data. Udah pasti. Ya, tapi dibayar pun akan tetap sebar data. Kok bisa seperti itu? Oke. Sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Nah, untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol yang masih gali lubang tutup lubang, boleh konsultasikan masalah pinjol kalian ke WA yang ada di deskripsi video. Karena kita membimbing teman-teman, mendampingin untuk bebas dari jeratan pinjol. Mulai dari mana? Mulai dari edukasi pemahaman tentang resiko pinjol Anda seperti apa, hukum pinjol kayak gimana. Lalu berikutnya adalah bagaimana meminimalisir teror penagihan, bagaimana meminimalisir penyebaran data, dan juga bagaimana cara menghadapi kolektor lapangan datang ke rumah. Itu yang kita bimbing untuk kalian semua. Karena pinjol itu ujungnya selesai walaupun nggak dibayar. Mereka ada asuransi, jadi nggak ada yang perlu kalian takutkan. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini saya menjawab pertanyaan beberapa sebenarnya dari TikTok juga, yaitu tentang membahas pinjol ilegal yang mana pembahasan pinjol ilegal itu banyak yang komentar katanya kalau nggak dibayar akan sebar data. Karena saya di situ menjelaskan kalau pinjol ilegal itu nggak usah dibayar. Kan seperti itu. Penjelasannya adalah pinjol ilegal nggak usah dibayar. Ya, tapi kalau nggak dibayar akan sebar data. Sama seperti teman-teman ya. Sama walaupun dibayar pun. Karena status pinjol ilegal ini memang mereka tuh menjebak di awalnya, bukan ibaratnya sengaja memberikan pinjaman dengan baik ke masyarakat kita. Banyak yang memang di awal baru cek-cek limit aja tiba-tiba ditransfer. Itulah jebakan pinjol ilegal, gitu kan? Dan bahkan ada yang sudah bayar lunas pun nih kayak gitu ya, tiba-tiba ditransfer, dibayarlah lunas gitu kan, tapi tiba-tiba ibaratnya masuk lagi uangnya. Seperti itu. Ada kasusnya yang memang pinjam biasa gitu kan, memang sengaja pinjam, tapi ibaratnya nggak ditransfer, tidak tiba-tiba ditransfer, tapi memang setujui dulu, lalu ditransfer seperti itu ya. Setelah itu bayar gitu kan, dibayar lunas beserta bunganya. Ujungnya apa? Tetap diteror dan juga ada penyebaran data. Ya, oh bisa seperti itu. Namanya juga ilegal, memang seperti itu, ilegal itu. Ya, di sini ada salah satu kasusnya lah ya, teman-teman bisa lihat waktu Sopin dulu. Cuman sampai sekarang juga masih ya. Salah satu nasabah yang memang sudah bayar lunas tapi tetap diteror, diancam sebar data. Tapi untungnya si nasabah ini memang berani melakukan tindakan pelaporan ke pihak yang berwajib karena memang itu yang harus dilakukan. Jadi nggak perlu takut, status mereka buronan polisi kok. Ya, nih videonya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Dua karyawati pinjaman online ilegal ditangkap polisi karena nekat menyebar data pribadi peminjam. Berdalih korban belum melunasi utang, pelaku kerap mengancam korban dengan kata-kata kasar. Dua karyawati pinjaman online ilegal, RA dan AH, hanya tertunduk saat ditangkap unit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat. Dua wanita ini ditangkap di kawasan Garut, Jawa Barat dan Tangerang, Banten. Berdasarkan laporan korban pinjol yang terus diancam meski sudah melunasi pinjaman. Tak hanya meneror dengan kata-kata kasar, para pelaku juga menyebar identitas diri korban. Saat ditangkap, polisi juga menyita barang bukti 2 laptop yang berisi data transaksi dan ancaman kepada para peminjam. Nah, itulah teman-teman pinjol ilegal. Jadi nggak ada yang perlu kita takut. Kata saya juga tinggal bagaimana kalian menanganin hal tersebut. Kalian menghadapi hal tersebut. Kalau pinjol ilegal mah 1-2 minggu juga kadang hilang. Ya, kita harus berani justru ya sama si pinjol ilegal itu sendiri. Karena justru ketakutan itulah dimanfaatkan oleh mereka. Tapi keberanian kita justru akan mengalahkan mereka. Karena ketakutan mereka lebih besar daripada kita. Kan seperti itu, dibandingkan ibaratnya kita takut justru mereka yang akan semakin berani, tapi kita berani justru mereka yang akan takut. Itulah pinjol ilegal ya. Tapi tinggal bagaimana cara kalian meminimalisir penyebaran data, karena itu penting juga ya penting dilakukan supaya tidak menghubungi semua kontak, tidak sampai ke sosial media Anda gitu. Paling walaupun ada ke beberapa kontak, dan nanti tinggal bagaimana kita membuatkan pernyataan, bagaimana kita membuat alasan untuk kalau memang ada yang sebar data seperti itu. Ya simple kok ya. Yang repot itu dikarenakan apa? Ketakutan kita justru.
terhadap masalah ini yang ada di pinjol ilegal. Seperti makanya saya di sini membimbing teman-teman. Kalau butuh bimbingan boleh nanti konsultasikan ke WA yang ada di deskripsi video kalau memang teman-teman terjebak pinjol ilegal. Pinjol ilegal mah anggap aja bansos uangnya juga ya, seperti itu. Oke, mungkin saya sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut.